KW-nya ternyata. Tapi emang banyak sih Bu yang bilang kayak Ustadzah Oki, terus ada bilang yang juga kayak Ibu Cinta. Ibu cintanya Pak Ridwan Kamil. Betul. Pasaran kalau gitu. Oh enggak ya. Ada MPK dulu ya. Betul. Terus habis itu ya yang mulai aktif itu sebetulnya adalah di kuliah. Mungkin karena HI kan Bu. HI kan kita diajarin diplomasi gitu kan. Iya, jadi betul, disitulah saya kayak tertarik. Wah, kayaknya kalau saya bisa komunikasi, saya bisa mengubah dunia. Gayanya gitu. Cerewetan itu mungkin. Dan saya senang gaul. Maksudnya saya tuh nggak seneng ngegeng. Betul. Nggak seneng circle hanya 10. Cuma satu. Maksudnya cuma kecil gitu ya Bu ya. Saya senangnya kalau ada circle 10 ini kelompok ya 10 sih saya datangin masukin satu-satu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Rumpi Asik. Bersama saya Sari Winarno dan Mbak Herni Putrianti. Oh bukan Oki, Setiana. Masya Allah Ibu. Mirip loh guys, mukanya mirip gak? Oh mirip ya. Aku pertama kali datang ke sini ya, ketemu Mbak Herni, ngeliatin, apalagi ada kajian Ustazah Oki ya di sini. Iya. Kita ketemunya di musola lagi iya, betul pertama kali ya. Iya nih lagi ada kajian nih di sana di seberang gitu ya, di kantor seberang gitu. Ternyata saya lihat mirip KW-nya ternyata. Tapi emang banyak sih Bu yang bilang kayak Ustazah Oki, terus ada bilang yang juga kayak Ibu Cinta. Ibu cintanya Pak Ridwan Kamil. Betul. Pasaran kalau gitu. Oh enggak ya. Lebih ke Sunda berarti wajahnya ketimbang ke Jogja. Iya, padahal saya asli Jogja Bu. Oh gitu ya. Tandanya cocok jadi orang Sunda. Waduh. Oke Mbak Herni, kita mau ngobrol apa nih? Tapi saya lebih tertarik ini ya Mbak yang ngobrol mengulik tentang ini loh Mbak Herni itu kalau ngomong tuh luwes gitu ya. Terus tertata. Aduh. Rapi gitu. Tenang. Itu kan sebenarnya ada ininya ya, ilmunya itu. Nah, Mbak Herni ini dari kecil emang udah bawel atau kecilnya pendiam gitu. Tapi lingkungan atau orang-orang sekitarnya memicu untuk gitu. Atau profesinya, profesi itu pasti backgroundnya ada dong ya. Gimana tuh? Bisa cerita nggak masa-masa dulunya sampai bisa bawel komunikasinya keren kayak gini nih? Waduh, sebetulnya kalau dibilang komunikasinya keren kayaknya jauh komunikasi Ibu yang lebih keren ya. Tapi kalau iya loh Bu. Ini rumpi soalnya. Iya, soalnya rumpi kan Bu. Tapi kalau dibilang komunikasi sebetulnya sama yang kedua Bu. Jadi saya kecilnya itu nggak bisa ngomong, bahkan saya tukang nangis Bu. Oh, cuma nangis bahasanya? Betul, saya tuh nggak bisa ngomong, nggak berani ngomong, nangis gitu. Tapi karena mungkin itu ya, terus habis itu saya dipaksa. Jadi akhirnya ya mau nggak mau harus belajar kayak gitu. Terus ya udahlah dilatih dari SD gitu ya. Dulu itu saya pernah beberapa kali ikut lomba lah gitu, kayak storytelling kayak gitu. Udah berat lomba di SD. Cerita kirain maju ke depan gitu. Kan dulu kita nyanyi itu udah grogi banget loh waktu SD ya. Iya betul. Maju satu-satu. Betul. Gitu. Nah ini udah dulu duk, ya gitu. Nggak tahu ya, mungkin guru itu ngelihat ini anak ini bakat nih untuk cerita. Mungkin gitu sudah ya. Terlihat. Mungkin ya Bu ya. Tapi kan kalau kita kadang nggak ngeh gitu ya. Nah dari situ ya udah akhirnya sering ngomong di depan gitu. Terus habis itu ya udah kelatih terus mulai dari SMP sampai kuliah gitu aktif organisasi. Nah dari situlah mungkin komunikasinya kebentuk gitu. Terus dari SMA ke kuliahan, ke bangku kuliah itu memilih awalnya apa? Awalnya kalau HI untuk ya? Kalau untuk jurusan komunikasi bukan, ya? bahkan waktu di SMA saya itu ambilnya IPA Ibu. Gitu karena sebetulnya ya kayak anak-anak biasa gitu ya, yang kalau ditanyain cita-citanya apa gitu, pengen jadi dokter gitu kan. Jadi obses banget ambisi gitu, IPA gitu kan. Tapi ternyata jalurnya IPS Bu. Jadi S1 saya HI, S2 saya akhirnya komunikasi gitu. Oh, jadi cinta komunikasinya berawal dari mana tuh? Berawal dari semasa S1 Bu. Jadi saya malah dulu waktu S1 ikutnya adalah organisasi yang untuk anak komunikasi. Lucu kan Bu? Ini udah mulai udah mulai berkhianat. mulai pinter ngomong nih, sejak kuliah. Tapi SMA-nya masih pendiam.
Anton dan Anggun. Kalau SMA kebetulan enggak Bu, karena kebetulan saya juga udah organisasi gitu sudah kan. OSIS ya. Ya, OSIS kayak gitu. Ada MPK dulu ya. Betul. Terus habis itu ya yang mulai aktif itu sebetulnya adalah di kuliah. Mungkin karena HI kan Bu. HI kan kita diajarin diplomasi gitu kan. Iya, jadi betul, disitulah saya kayak tertarik. Wah, kayaknya kalau saya bisa komunikasi, saya bisa mengubah dunia. Gayanya gitu. Gak apa-apa. Namanya juga anak kuliah, cita-citanya pasti tinggi betul gitu. Itu sih. yang membuat semangat kuliah. Betul. Nah dari situ ya udah akhirnya setelah lulus masuk kerja. Nah kerja yang pertama ini tuh banyak sekali yang beririsan dengan dunia komunikasi gitu ya. Jadi kalau di kuliah komunikasi itu kan ada tuh namanya PR lah atau advertising jurnalis gitu. Nah saya irisannya banyak di PR. Nah dari situlah saya semakin menggeluti dan mendalami gitu Bu. Sampai saat ini. Waduh. Gitu. Makin canggih dia kalau udah PR. Aduh. Waduh, tapi nanti orang-orang kadang-kadang selalu bilangnya, wah ini kamu pasti pinter banget retorika gitu. Padahal sebetulnya yang nggak sampai yang gitu juga gitu sih gitu Bu. Ya. Ya masih belajar terus lah. Wah keren. Tapi seru sih Mbak ya dunia komunikasi itu ya. Betul. Kita bisa berkomunikasi itu dengan semua ya. Betul. Dengan semua kalangan. Betul. Gitu ya. Semua usia. Mungkin komunikasi beda-beda. Komunikasi dengan anak kecil misalnya. Betul. Anak SMP remaja beda ya. Betul. Dan ini saya juga sangat ini juga sih amazed dengan ibu gitu ya. Maksudnya ibu juga komunikasinya keren banget gitu. Nah kalau ibu sendiri komunikasinya itu gimana? Aduh saya nggak belajar komunikasi lain ini kayaknya. Sebenarnya profesi saya tuh auditor. Oh baik. Terus saya dari lulusan akuntan. Oke, baik. Terus bisa juga mencintai komunikasi itu bagaimana Bu? Emang bawel dari dulu. Oke. Memang bawel dari kecil gitu. Dari kecil sering ditunjuk tuh. Jadi dulu bukan host ya namanya MC gitu ya. Oh MC, betul. Pembawa acara gitu ya. Ayo ini dari SD tuh suka ditunjuk-tunjuk memang. Terus upacara tuh. Kalau upacara kan dulu ya kita ini ya petugas gitu ya. Pasti betul. Jadi petugas kan. Iya betul. Pasti dapat apa petugas biasanya? Bacain Pancasila atau apa gitu. Saya dulu ini MC kalau nggak dirijen itu. Oh kan, nggak jauh-jauh. Iya betul. Yang nongkrong depan, maksudnya kan itu sebenarnya ada ilmu dan bakatnya juga ya, maksudnya kita di depan orang banyak itu tidak grogi ya. Iya, tidak semua orang memiliki bisa, apa ya? Itu ada yang lututnya lemes loh. Misalnya upacara ditunjuk jadi petugas ya, terus dia jadi MC-nya gitu ya. Betul. Itu udah suara bergetar, terus dia kayak lemes, pengen pingsan tuh ada loh. Iya, betul. Sikis-sikis kayak begitu. Iya, kan? betul. Kalau saya kebetulan mungkin dulu saya memang yang tadi saya bilang ya, saya tukang nangis gitu. Tapi kebetulan mama saya itu dulu penyiar radio. Gitu. Jadi satu sisi waktu saya kecil saya juga seneng kalau ngeliat mikrofon. Jadi kayak yang saya pengen ngomong gitu. Gitu, mungkin jiwanya kepanggilnya dari situ juga. Terus suka ngomong sendiri di kamar ya dengan mic atau dengan botol gitu. Betul Bu, waktu kecil sampai saya kelas 1 SD kali ya, saya selalu kayak memerankan guru itu loh Bu. Terus kadang-kadang ngomong-ngomong sendiri pakai sisir lah, pakai apa gitu, itu sebagai mikrofon saya Bu gitu. Jadi saya kalau ngeliat mikrofon tuh kayak wah gitu. Exciting banget gitu pokoknya. Saya mungkin karena latar belakang bapak saya suka berpindah-pindah. Mutasi gitu kan bapak saya. Jadi saya tuh SD di mana, SD kelas 1 di mana, SD kelas 2 di mana gitu, pindah gitu. Kadang-kadang setahun 2 tahun pindah terus. Jadi saya sangat senang suasana baru. Jadi saya sangat pede banget di tempat baru, sekolah baru, teman baru gitu. Pura-pura aja diem kayak orang malu-malu. Habis itu pede. Dari situ ya Bu ya. Dan situ biasanya ya dulu dari zaman saya SD itu famous biasanya. Itu tuh si Sari yang kelas ini gitu. Betul. Itu karena kecerewetan itu mungkin. Dan saya seneng gaul, maksudnya saya tuh nggak seneng ngegeng. Betul. Nggak seneng circle hanya 10. Cuma satu. Maksudnya cuma kecil gitu ya Bu ya. Saya senengnya kalau ada circle 10 ini kelompok ya 10-10 sih saya datengin masukin satu-satu. Ya. Sampai terjadi di kuliah. Jadi sekarang reuni ya rata-rata tahu anak itulah. Tapi satu sisi memang menyenangkan, tapi satu sisi jadi kayak ya rahasia-rahasia kita banyak yang tahu ya Bu. Gitu. Jadi ya mungkin salah satu nih ya guys, mungkin saya terpilih jadi host Ruby Asik karena saya tuh linknya banyak teman. Betul. Dan itu kebangun gara-gara
memang skill komunikasi itu ya Bu ya, jadi kita bisa banyak teman ya. Mungkin ya, saya tuh malah tidak terlalu menguasai dunia komunikasi, tapi mungkin Mbak Herni lebih tahu ya, maksudnya oh ini orang yang betul. punya apa namanya senang ngobrol ini komunikasinya begini-begini, mungkin bisa menjelaskan lah, menjabarkan seperti itu ya. Nah, saya tuh seperti itu gitu loh. Jadi narasumber saya adalah teman-teman saya. Tapi Bu, kemarin saya sempat ini juga ya, sempat baca gitu. Ini ada yang menarik sih gitu ya, mungkin untuk sahabat Rumpi Asik gitu, bahwa sampai tahun 2025 gitu. Kemarin sempat saya baca di LinkedIn gitu ya. Skill yang memang dibutuhkan selain memang digital itu skill komunikasi. Gitu jadi ya. memang banyak nanti perusahaan yang akan melirik orang itu tuh yang skill komunikasi, tidak hanya lagi skill yang apa ya, skill yang khusus gitu ya, tapi skill komunikasi ini menjadi 10 skill yang memang dibutuhkan sampai tahun 2025. Nah ini mungkin juga untuk teman-teman gitu ya yang apa namanya takut untuk komunikasi, mungkin dari sekarang udah harus dilatih juga gitu. Tapi kalau misalnya ya, ini masuk sedikit ke dunia psikologi iya, siap, kalau introvert gitu gimana? Orang-orang yang banyak nggak bisa ngomong gitu. Nggak bisa ngomong gitu ya Bu. Misalnya dengan bahasa lain lah gitu ya, entah itu chatting, entah itu apa, itu betul. Gimana? Jadi percaya apa nggak Bu? Kalau Ibu ngelihat saya introvert atau ekstrovert? Mungkin Ibu ngelihat saya ekstrovert ya? Taunya introvert. Saya introvert Bu. Hai, dari mana nih? Sebentar, saya kurang menguasai juga. Dia udah nggak menguasai komunikasi, nggak menguasai ilmu psikologi. Bisa ya, padahal ciri-cirinya nggak begini gitu loh ya. Betul. Jadi kalau saya juga dulu sempat kaget tuh waktu saya coba untuk tes psikologi gitu ya. Saya itu hasilnya ada introvert. Bahkan introvert saya itu cukup gede gitu kalau persenan gitu. Nah sebetulnya kalau introvert extrovert itu tidak hanya dilihat dari bagaimana kita komunikasi, tapi itu lebih bagaimana kita mengisi energinya sih Bu gitu. Nah tapi kalau tadi berkaitan dengan pertanyaan Ibu gitu ya, bagaimana nih introvert untuk bisa berkomunikasi gitu. Sebetulnya kan komunikasi itu terbagi dua ya Bu, verbal dan non verbal. Mungkin kalau untuk orang-orang introvert mungkin secara verbalnya agak masih apa ya, takut dan lain-lain, bisa dialihkan dengan non verbal, misal menggunakan tulisan ataupun bentuk-bentuk lainnya. Itu sih sebetulnya gitu. Jadi ya itu balik lagi mungkin mulai dari sekarang kita harus sudah mengetahui kita lebih kuat di verbal atau non verbal, tapi skill komunikasi itu memang harus jadi berbeda antara sikap introvert, extrovert atau bitrovert ya, ada ya? Ambivert Bu. Ambivert itu ya? yang tengah-tengah ya? Tengah-tengah, ambivert. Itu beda dengan komunikasi, maksudnya secara ciri-cirinya. Padahal orang kan selalu mencirikan pendiam. Betul. Introvert nih. Betul. Padahal belum tentu ya? Belum tentu. Jadi ada kaitannya, tapi karena saya juga bukan psikolog gitu ya Bu ya, tapi yang setahu saya untuk melihat introvert, extrovert itu tidak hanya bagaimana kita komunikasi kayak gini. Buktinya saya mungkin Ibu ngelihatnya, oh ya Mbak Heni ini komunikasi apa gitu. Mematahkan sekali. Tapi ternyata saya introvert gitu. Introvert tapi bisa ngomongnya lancar kayak gini kayaknya guys. Patah pikiran saya mungkin ya, selama ini beranggapan bahwa introvert itu ada pendiam. Iya, itu tidak hanya. Dia tidak suka keramaian kayak gitu-gitu. Kalau yang kedua benar Bu, gitu. Jadi karena untuk mengisi energi ya. Tapi kalau misalnya tadi yang untuk skill berbicara itu sebetulnya tidak hanya dilihat kalau yang pendiam introvert yang banyak atau yang aktif gitu ya, itu ada ekstrovert, enggak juga. Setahu saya itu komunikasi sih. ini rilisnya semakin stres semakin gitu ya. Bisa jadi ya Bu ya, karena kan perempuan kan, perempuan 20.000 per kata 20.000 kata per hari. Kayaknya kalau orang komunikasi nggak hanya 20.000. 3 kali lipat. 200.000. Berarti 100 kali lipat, 10 kali lipatnya ya Bu ya. Betul. Gitu. Saya baru tahu ini. Terima kasih ya Mbak ya infonya ya. Iya Bu, semoga gitu ini ya. dikit saja Bu yang tapi saya tahu kurang juga. percaya, tidak percaya bahwa Anda introvert. Saya introvert Ibu, benar. Gitu. Betul. Gimana tuh kalau introvertnya versi Mbak Herni itu gimana? Jadi gimana? Apakah menghadapi orang juga nggak pede? Enggak kan? Nggak mungkin dong. Saya tuh orangnya nggak percaya diri Bu, percaya apa nggak percaya. Walaupun teman saya melihatnya bahwa ini Hari pasti percaya. Jadi kalau ada apa-apa, Her kamu aja yang ngomong. Padahal sebetulnya saya juga bergelumul Bu di dalam itu kayak. Dulu memang sudah andalan teman-teman ya, maksudnya kamu bagian ngomong deh gitu. Emang bagiannya ngomong. Betul. Bagian jubirnya ini. Dijadikan entah KKN sama Pak Lurah. Iya, betul. Pak Kadus. Iya, betul. Gitu. Iya. Sebetulnya balik lagi, mungkin orang menjadikan saya untuk yang terdepan itu salah satunya mungkin bukan hanya karena saya verbal ya Bu ya, tapi komunikasi itu kan juga seni untuk mendengar. Nah, saya mungkin orang yang bisa
kalau di bahasa Jawa itu kayak oh injih topa, oh iya ya. Nah itu tuh mungkin orang yang membuat ya udah Herni aja nih yang di garda terdepan karena kayaknya lebih menyenangkan kalau untuk ketemu dengan orang. Betul. Lebih ke itu sih Bu gitu. Betul. Salah satu ciri orang yang menyenangkan itu adalah mau mendengarkan. Nah itu, dan itu susah sekali kan Bu. Iya, yang kita Saya hanya juga terdiam mendengarkan. Memang sih kalau orang bicara, apalagi yang psikolog kemarin nih belajar dengan psikolog klinis ini, jadi kita nyambung sedikit ya boleh, ke fakultas sebelah. Boleh. Itu bahwa memang psikolog itu harus bisa menahan diri untuk tidak memotong. Betul. Saat orang curhat gitu. Betul. Dan jadi 15 menit bisa dia ngomong sendiri itu pasiennya, kliennya tuh ngomong sendiri dulu sampai dia puas baru kita ini. Soalnya karena kalau sudah energi itu keluar, energi negatif ya, energi permasalahan itu keluar gitu, kayak gak butuh solusi, udah dengerin aja deh gue gitu kan istilahnya. Kayak gitu. Betul. Dan ini saya sampai sekarang tuh kayak salah satu pelajaran tersusah adalah mendengarkan gitu, karena memang manusia itu kan ini ya ada egonya. Iya, egonya untuk yang ini loh aku gitu kan. Iya, jadi betul. Dan ternyata mendengarkan tuh simple sih. Kata-katanya mendengarkan gitu, tapi kalau dilakukan ternyata susah gitu. PR juga ini ya, ada seni mendengarkan berarti ya. Apalagi PR Bu. PR itu adalah orang yang memang mau tidak mau, sebetulnya tidak hanya PR ya Bu ya, tapi kalau ini ranahnya di PR itu memang bisa dibilang salah satu bagian dari kantor yang memang untuk siap mendengarkan dari eksternal untuk nantinya diinformasikan di internal. Di internal pun juga harus didengarkan untuk diinformasikan ke eksternal gitu. Dan dulu saya beberapa kali selalu diingatkan kolega saya yang saya anggap jadi mentor juga gitu ya, bahwa oke, Tuhan menciptakan 2 telinga 1 mulut, artinya adalah harus lebih banyak mendengar daripada berbicara. Luar biasa. Itu yang sampai sekarang saya sulit banget loh ya. Itu yang sampai sekarang saya pegang dan iya emang benar juga ya gitu. Kolega atau siapapun ya, maksudnya ini tidak hanya dunia pekerjaan, dunia sehari-hari. Untuk seni mendengarkan itu semua usia sepertinya yang harus kita dengarkan ya. Betul. Padahal itu ego kita loh. Maksudnya seperti anak-anak ini, kita kan juga ada seni mendengarkan mereka ya. Betul. Maksudnya ya saya kadang-kadang juga menahan, tak dengerin dulu, pilih maunya gitu kan, kayak gitu. Betul. Walaupun kadang-kadang dalam hati kita aku ki sing ngerti ngono egonya kayak gitu. Ya memang luar biasa ya kayak begini. Iya betul. Betul sulit loh. Karena mendengarkan itu, seni mendengarkan itu kedewasaan loh. Tidak melihat usia ya Mbak ya, bisa aja usia itu muda dia, 20-an mungkin, gitu, 30-an gitu. Tapi kedewasaan itu bisa muncul di usia-usia itu gitu. Ada yang seperti itu, ada yang sudah terbina ya, dia mungkin tumbuh ya dengan lingkungan yang baik gitu, yang bagus. Jadi seni mendengarkannya luar biasa. Iya, sebetulnya saya juga sedikit share gitu, karena saya sempat juga ngajar kan gitu dengan mahasiswa gitu. Kadang-kadang saya melihat nih gitu, mahasiswa yang memang mendengarkan dan yang banyak istilahnya banyak jawab gitu ya, atau ngeyel debat gitu ya. Saya waktu kok ini ada anak yang mendengarkan sekali gitu, ketika saya coba ulik gitu, karena memang saya senang, balik lagi ya Bu, saya senang sekali untuk melihat komunikasi interpersonal gitu ya. Saya tanyain gitu, gimana di rumahmu bla 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 gitu ya, dan jawabannya adalah yang saya tarik kesimpulannya, dia ini didengarkan oleh orang tuanya, dan sering kayak ditanyain juga tentang perasaannya, sehingga dia terbiasa untuk menghargai orang. Makanya sehingga dia itu terbiasa untuk mendengarkan orang, untuk menghargai gitu. Jadi sekarang sih saya kadang-kadang melihat pattern juga ya gitu, kalau ada orang kok kayaknya itu ini kok susah banget sih untuk dia mendengarkan gitu. Akhirnya ya udah, saya tidak bisa untuk mengatakan oh ini orang ngeselin, enggak, lebih ke nariknya adalah oh mungkin dia tidak pernah didengarkan gitu. Sehingga ketika ada orang yang banyak berbicara atau ya udah, saya mengambil peran yang oke, saya dengarkan dulu. Gitu sih. Nah, luar biasa ya. Itu sih Bu. Benar. Serunya komunikasi gitu kan. Serunya komunikasi, benar. Maksudnya kita bisa mengulik sampai ke belakangnya, menariknya gitu. Betul. Jadi kita juga lihat-lihat ya Mbak ya, komunikasi dengan siapa nih, gitu. Dan kita berhadapan dengan siapa. Betul banget. Beda lagi nih cara penanganannya. Betul. Kayak saya ngobrol dengan Bu Sari ini juga senang gitu ya, karena Bu Sari ini kan juga mengeluarkan energi positifnya juga kayak gitu. Iya tuh, mudah-mudahan saling menular ya Mbak ya. Karena energi positif ini kayaknya nyetrum gitu. Betul. Saya senang sih.
berkumpul dengan orang-orang yang punya energi positif. Masya Saya selalu Allah. ngomong juga di podcast gitu ya. Karena apa, nyetrum. Semoga ya Bu ya, ini kita nyetrum ke sahabat Nyetrum, Rumpi asik yang betul, lain ya. Saling nyetrum ke sini ya. Iya. Pokoknya vibe-nya positif ya Mbak Betul ya. banget. Karena apa ya? Kita kalau misalnya lagi down, lagi nggak ada ide, lagi nggak ada apapun gitu ya, tiba-tiba misalnya saya langsung kesini aja, walaupun saya tidak ada tag misalnya gitu, terus ketemu Mbak Herni, gitu misalnya, tiba-tiba, iya ya saya mau tag deh temanya ini, tiba-tiba bisa aja ya, kayak Betul. terinspirasi, atau Betul. enggak kita lagi nggak pengen ngapa-ngapain, lagi lemes-lemes aja, itu biasanya saya paksakan, nggak di rumah rebahan. Kalau saya rebahan makin tidak produktif. Makin stuck gitu ya Bu iya, ya. makin nggak ada apa-apa yang saya mau ngapain gitu ya kan, karena untuk dunia podcast ini memang harus kreatif banget. Betul banget, makanya ini saya salut banget loh sama gitu. Ibu gitu. Untuk terus bergulir ini Betul. apa gitu. Betul. Kita mantengin view ya, viewer, rating, analitik dan macam-macam, itu stres sendiri. Wow, luar biasa loh Ibu. Oh ini, Habis ini iya bisa analitik, ini hari ini kok turun, ini ada apa gitu ya. Ternyata dunia konten tuh iya, nggak ada habisnya ya Bu ya. nggak ada habisnya, jadi kita tetap terus itu menganalitik hampir setiap hari Mbak, menganalitiknya. Wow. Gitu mikirnya, dan ini tema apa kayak gitu. Dan hari ini ngambilnya temanya komunikasi gitu ya Bu. Komunikasi, Wah, seni mendengarkan ini kayaknya ya. iya Kayak betul. kayaknya ternyata tiba-tiba muncul loh di sini mendengar, padahal tidak. Belum sempat briefing ya Bu. Tadi briefingnya kita ngomongin komunikasi Kasih yuk, aja ternyata gitu. ada yang menarik nih yang Iya. diulik, adalah seni mendengarkan. Seni itu mendengarkan, tadi, betul. gitu. Aduh senengnya. Tapi mendengarkan orang berbicara itu, ini kan kalau kita berbicara ini ya kayak udah terbiasa mungkin ya. Tapi untuk seni mendengarkan ini dari dulu Mbak, maksudnya suka mendengarkan teman cerita anggaplah SMP apa SD gitu. Kalau dulu kan bersaut-sautan tuh kayak ngelenong. Kita kan dulu kalau di Jakarta banyak ngelenong. Betul. Saut-sautan nggak berhenti gitu, tapi nggak dengerin berdua tuh, cuman ngelenong, saut-sautan. Nah, itu sejak kapan tuh Mbak Herni mulai mendengarkan? Sebetulnya kalau ditanya apakah saat ini saya adalah seorang good listener gitu, kayaknya juga masih belajar terus ya Bu ya gitu. Tapi kalau saya untuk mencoba mendengarkan memang dari SD, karena yaitu Bu, balik lagi kalau ditanya setiap orang kan pasti punya titik balik gitu ya. Saya titik baliknya adalah di SD, ketika dulu orang tua saya itu mungkin bisa dibilang sedikit memberikan space saya untuk bercerita atau mengungkapkan feeling. Yang akhirnya dulu saya wajar ya Bu, kalau anak kecil kan jawab lah atau apa kayak gitu, sampai iya kan biasanya bantah kayak gitu kan, sampai akhirnya mungkin di SMP itu tuh saya kayak berpikir nggak enak ya ternyata ketika kita punya perasaan apapun gitu ya, kita ceritakan tidak didengarkan tuh tidak enak. Sehingga akhirnya saya mencoba untuk menjadikan tempat atau wadah sampah lah, tempat sampahnya teman-teman. Itu mulai dari SMP. SMP? Iya gitu, jadi senang sudah untuk punya bercerita. Berpikiran bahwa saya tuh nggak enak loh kalau nggak dicuekin, nggak enak loh, nggak didengerin nggak enak loh. Itu SMP? Itu dari kelas 5 SD. Ya ampun, punya pikiran sedewasa itu. Makanya saya bilang kan bahwa seni mendengarkan itu kedewasaan. Iya ya Bu ya, alhamdulillah. Mateng nih ya, perman enggak ya. Enggak lah, tapi ya masih juga kadang sering ngeyel juga Bu kayak gitu, karena mungkin saking banyaknya saya mendengarkan orang, terus kan kadang orang nyaman mungkin gitu ya. Iya, betul. Ya kan? Terus kadang-kadang saya juga bingung sendiri, gimana saya mau cerita kayak gitu itu loh. Nah, kadang-kadang ya kalau udah di titik yang pusing ya, saya juga jadi orang yang singa mungkin Bu, jadi ya dengerin aku gitu. Ada yang mendengarkan Mbak Herni? Ya biasanya kalau maksudnya mendengarkan, kalau Mbak Herni kan didengarkan, mendengarkan orang ya, gitu mendengarkan. Nih Mbak Herni kalau lagi ini lagi penuh gitu, galau, kan manusia biasa. Iya galau kan galau dong kan. Bu. Gitu. Rilisnya gimana? Maksudnya ada yang mendengarkan juga. Saya mau tahu nih arahnya kemana gitu ya. Aduh. Ya guys. Kalau yang mendengarkan ya alhamdulillah juga. Mama saya terbuka gitu ya. Tapi kalaupun misalnya ada hal-hal yang tidak bisa saya ceritakan ke orang tua misal gitu, saya biasanya melakukan journaling.
nulis gitu, ataupun ya ini bukannya gimana-gimana gitu ya Bu, ya tapi benar gitu untuk bercerita dalam sujud gitulah. Ya saya mencoba untuk ke arah itu juga gitu sih. Luar itu biasa. sih. Nggak ada someone gitu yang untuk disenderin disenderin. Iya betul. Ya kebetulan kan kita perlu sandaran iya, juga. betul. Memang kita harus bersandar dengan Iya. Allah ya. Betul. Ini satu hal, harus bersandar dengan Allah. Manusia nggak boleh bersandar dengan manusia lain. Betul. Tapi ini konteksnya kita perlu ada seseorang gitu betul, ya. Betul. Mbak Herni gimana untuk sejauh ini masih mandiri aja gitu? Katanya tadi nggak mau dibahas, masuk juga deh. Masuk karena komunikasi dan seni mendengarkan kan butuh didengarkan juga. Betul. Nggak perlu seseorang apa masih perlu? Ya masih perlu dong. Masih perlu banget. Pertanyaannya menghujam banget iya, ya. perlu banget. Sebetulnya perlu. sebetulnya malah nggak tahu ya, kan setiap orang beda-beda gitu ya. Kalau saya sebetulnya sangat perlu orang yang bisa ini sih ya, tidak hanya sebagai sebagai tempat sampah Bu, tapi juga sebagai kontrol saya juga gitu. Jadi ya nggak hanya mendengarkan, tapi juga harus aktif berbicara, ngarahin saya juga sih Bu. Ini gitu. sejauh ini selain orang tua mungkin selain sahabat perempuan bestie, saya hanya mau menuju ke sana aja gawanya. Karena penasaran loh ya guys, cantik, terus pinter komunikasinya baik, masa sih komunikasi sama yang lawan jenis agak-agak gimana gitu. Selama ini saya belum pernah mendengar ya Mbak Herni deket sama siapa gitu. Di kawasan sini belum ada gitu ya. Kalau ibu ketemu saya maksudnya sendiri gitu ya Bu ya. Sendiri gitu. Oh, kayaknya diperjelas di luar ini gitu ya. Kayaknya bahasanya terselubung sekali gitu ya, ambigu. Nah, inilah juga ini ya. Masnya ya, ini lagi ngomongin masalah percintaan, dirimu bilang 5 menit lagi. Iya, sebetulnya kalau komunikasi dengan lawan jenis pun itu juga menyenangkan Bu, kalau misalnya mau kita amatin gitu. Nah, tapi ini juga saya bilang, kalaupun misalnya saya orang yang memang belajar komunikasi, buktinya saya juga belum sampai ke ranah yang itu gitu. Saya masih ternyata sulit beda ya? Iya gitu loh Bu. Jadi kayak mungkin komunikasi saya bisa percintaan ini ternyata butuh profesor kayaknya, S3 gitu. Ya kayaknya. Betul. Ya. Jadi kalau misalnya ada jurusan komunikasi percintaan mungkin saya akan masuk. Sulit ya? Sulit gitu. Jadi sulit dimengerti kayaknya. Betul. Ya? Kalau komunikasi dengan klien oke lah gitu ya. Komunikasi percintaan kayaknya saya menyerah. Belum bisa ini ya, tembus nih. Memang butuh sekolah khusus kayaknya untuk komunikasi percintaan ya. Iya, itu S3 aja kurang kayaknya. S5 mungkin betul. Itu ya. Karena seumur hidup kan Bu gitu. Iya, betul. Itu mungkin yang dibilang ibadah terpanjang ya Mbak betul. Ya. Menikah itu ibadah terpanjang. Betul. Mungkin itu komunikasinya sulit. Iya betul. Mungkin saya harus itu balik lagi Bu, memahami klien dulu sebelum ini memahami. Ini mau belajar terus gitu. Apa nggak terjun sih? Magang aja gitu terus, ya. Iya, betul. Cemplung ke kawahnya langsung Mbak, nggak pengen begitu atau gimana? Iya ingin Bu. Tembak lah salah satu. Ayo gitu. Oh gitu ya Bu ya. Berarti habis ini saya akan belajar komunikasi dengan Ibu ya. Oh iya betul. Komunikasi lagi tuh ya. Komunikasi percintaan dengan Ibu ya berarti ya. Itu episode berikutnya kayaknya guys. Siap, betul. Tapi seru loh Bu. Mungkin seru. Ibu habis ini next dengan siapa gitu membahas komunikasi percintaan gitu ya. Saya langsung tonton itu. Oh gitu. Oh bukan Mbak Herni yang mau jadi. Kok langsung dia melempar ke orang lain ya gitu. Emang sulit sih Mbak, memang. Betul. Sulit. Kadang kita bisa memahami orang lain ya, tapi dengan pasangan belum tentu. Oh iya betul juga sih. Kayaknya udah ngerti. Udah berjalan 10 tahun udah ngerti, berjalan 15 tahun udah ngerti, 20 tahun udah ngerti, tiba-tiba kok ada lagi betul. aneh-anehnya gitu. Apalagi kalau udah diam gitu ya. Diam itu kan artinya banyak kan Bu. Terserah ya, itu artinya banyak. Perempuan banget kan Bu. Mau makan apa terserah gitu. Padahal pengen apa nih? Pengen ditawarin kayaknya kalau perempuan ya. Mau ini gitu. Betul. Kayak gitu. Perempuan tuh kadang-kadang kayak gitu. Emang manusia unik gitu. Iya. Kita ini gitu. Iya. Tapi memang begitu tipenya. Enggak juga sih Bu. Kalau kan ya saya termasuk orang yang terus terang sih kalau pengen. Mungkin anak-anak ini lebih tahu. Ibu pengen apa hari ini gitu. Kan mereka yang bagian keluar-keluar tuh. Iya. Aku lagi pengen makan bakso udah gitu aja langsung. Gitu. Ya betul.
Ya saya alhamdulillah juga sih Bu, tipikal orang yang bisa ngomong, tapi kadang ada hal-hal yang nggak mau saya omongin juga gitu, maunya tuh kok nggak paham gitu. Ini kayaknya kita ngalor ngidulnya tentang komunikasi percintaan Iya, ujung-ujungnya iya. ya, kayaknya udah gitu, seni mendengarkan, komunikasi percintaan kayaknya menjadi judul yang bagus sih. Komunikasi percintaan. Padahal di dalamnya nggak ada. Nggak paham. Nggak dibahas secara dalam. Oke, Mbak Herni, terima kasih ya sudah Siap. mampir studio Rumpi Asik. Mungkin kita akan membahas masalah yang berikutnya ini ya, masalah Siap. yang lebih menarik lagi gitu ya. Oke guys, kalau mau bertanya-tanya tentang komunikasi nih, entah komunikasi apa ya ini, ada subnya lagi nanti. Komunikasi apa aja deh gitu ya. Atau seni mendengarkan tadi bisa komen di YouTube Rumpi Asik, atau juga IG Rumpi Asik, TikTok Rumpi Asik, dan FB Rumpi Asik. Nanti kita sampaikan ke Mbak Herni. Atau nanti juga bisa kenalan kok ke IG-nya Mbak Herni. Nanti Mbak Herni bisa spill deh ke nanti ditulis di sini. Iya, ditulis di bawah gitu ya. IG-nya mau kenalan, terus mau ngobrol-ngobrol tentang komunikasi boleh. Tapi jangan lupa ya, di-subscribe juga, di-share, di-komen, dan di-likes. Oke, sampai ketemu lagi di episode menarik berikutnya. Tetap di Rumpi Asik, feeling fresh with Rumpi Asik.